kurang minum air putih, kadang-kadang hal yang sepele ya, tapi minum itu air putih juga dulu deh. PZ gitu ya, terlalu berat gitu ya, kayaknya terlalu nggak mampu kita lakukan gitu. Bahkan kadang-kadang ada batasan, ada di titik di mana kaki kita udah nggak mampu lagi melangkah nih gitu ya. Selain kita juga udah shaken sama keadaan, udah tremble, mungkin kita ketakutan gitu ya, atau mungkin kita ngerasa kita terlalu lelah, udah nggak punya energi lagi, nggak punya power lagi. Beberapa bulan misalnya pengalaman bekerja dan udah ngerasa burn out gitu ya. Gitu. Padahal beberapa bulan ya. Udah ngerasa masih dini banget gitu. Udah ngerasa deserve untuk temuin lagi tempat kerja yang baru gitu ya. Dan ketika dia menemukan tempat kerja yang baru, ternyata 2 bulan 3 bulan lagi burn out lagi. Sama nih. aja gitu. Cara work life balance gitu ya, kata anak-anak muda zaman now kan mereka memperhatikan itu gitu, dan mereka sangat menjunjung tinggi lah yang namanya si mental health ini gitu ya. Salam Sobat Curhat bersama New Life, kembali lagi di podcast Curhat bersama New Life. Setiap hari Kamis pastinya jam 7 malam. Dan Sahabat Curhat bersama New Life, nggak capek-capeknya nih di awal ya, kita ingatkan kembali untuk Sahabat Curhat bersama New Life yang setia nih ngikutin kita malam ini, khususnya jangan lupa nih kita ingatkan kembali, boleh nih klik, tekan apalagi tekan tombol loncengnya, lonceng notifikasinya ya kan, tekan jempolnya juga jangan lupa, dan subscribe, share-nya juga. Yang paling penting tuh share, karena dengan adanya podcast ini kita mengharapkan bisa memberkati sahabat curhat-curhat yang lain nih ya kan, ngajak teman-teman yang lain supaya bisa nonton, biar dapat kebenaran, biar hidupnya lebih berdampak, amin, biar hidupnya lebih bahagia dan hidupnya powerful. Yes. Ini lagi apa nih? Lagi promosi apa ini? Kak Dita, langsung aja. Apa kabar Kak Dita? Kabarnya powerful. Powerful, bukan powerful ya, tapi powerful gitu. Kalau isi bensin itu udah bensin Pertamax turbo, pol jadinya. Kak Dit, ya, supaya hidup kita tuh powerful seperti Kak Dita, supaya kita tuh nggak hidup malas-malasan, supaya hidup kita itu tetap konsisten gitu, dan selalu kayak motivasi. Melihat Kak Dita kan ditambah motivasi nih hidupnya. Gitu ya. Lagi sesuai nih dengan tema kita malam ini Kak, mengenai malas dan hidup nggak konsisten, selalu ada aja alasan gitu. Kalau misalnya udah punya tujuan, udah setting goals, selalu aja kayak nggak konsisten ngelakuinnya, males gitu ya kan. Hilang timbul ya. Iya, itul ya. Itil atau itul, ups nanti ditit gitu ya. Nah kan banyak nih ya Kak ya. Tapi itu nggak termasuk aku ya pastinya ya. Amin. Banyak sahabat curhat bersama New Life di luar sana yang mungkin terkadang gini nih, kok hidup aku kayak gini aja gitu ya, stagnan gitu ya, kok hidup aku ini nggak bahagia, beda dengan teman-teman yang cenderung boring gak sih ya, bosen jatuhnya, terus ngebandingin sama orang lain, ngebandingin sama tetangga. Itu dia. Tapi memang kan gini ya Kak ya, kalau dipikir-pikir ya, kan kayak mesin gitu ya, mesin kan tuh ada defaultnya ya. Misalnya kayak HP gitu ada defaultnya ya, begitu kita beli itu ada default sistem untuk settingannya itu udah ada gitu kan. Tapi memang manusia kan gitu ya, maksudnya kayak defaultnya itu males, defaultnya itu mager, defaultnya itu pengen gabut gitu pengen gabut-gabutan, udahlah lesehan aja, udah ntar aja deh gitu, udahlah masih ada tahun depan deh gitu ya. Pengennya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kalau orang rap bilang tuh mustahil, bukan Mustafa ya, mustahil. Nah tapi kalau menurut Kak Dita gimana nih? Emang cenderungnya manusia gitu ya, maksudnya kayak defaultnya tuh yang pengennya tuh yang kayak leha-leha, malas-malas gitu, nggak konsisten gitu ya kan?
suka menunda-nunda, itu gimana Kak? Nah sebenarnya sih gini ya, kehidupan kita nih kan sebenarnya tanpa disadari ya, kita itu terlalu sibuk dengan terlalu banyak hal. Nah gegara kita itu terlalu menjejali diri kita dengan terlalu banyak hal, dan kita itu seolah-olah dipres, dihimpit dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu ya. Terlalu banyak tekanan gitu ya, terlalu banyak tuntutan. Kita punya kerinduan juga untuk menyenangkan semua orang kadang-kadang gitu. Semua orang ingin dibahagiakan, semua orang ingin disukakan, semua orang punya tuntutan, semua orang punya harapan. Dan akhirnya tanpa kita sadari semuanya itu ketika kita take it personal gitu ya, akhirnya kita nggak lain nggak bukan kita burn out sendiri gitu ya. Kita punya tuntutan di rumah, pekerjaan rumah numpuk ya, kerjaan rumah nggak ada habis-habisnya gitu ya. Makin dikerjain bukannya makin beres, yang ada makin nambah. Nggak ada habisnya gitu ya. Ada anak-anak yang juga pengen diperhatikan, nggak cuma perhatian secara emosional, tetapi mereka juga butuh UUD, ujung-ujungnya duit. Mereka juga butuh dana untuk sekolahnya mereka gitu ya, dan untuk kebutuhan pokoknya mereka gitu ya. Kemudian ada pasangan juga yang butuh ingin diperhatikan, yang ingin ditayang-tayang gitu ya. Bukan pakai S ya, pakai T ya, tayang-tayang gitu. Belum ada bos yang di tempat kerja pengennya deadline gitu ya, segala sesuatunya ada jangka waktu gitu ya, segala sesuatunya ada tenggat waktu gitu, ada tuntutan, ada harapan, ada kewajiban gitu ya. Dan pada akhirnya ya itu tadi, ketika kita semuanya kita ambil itu semua tanggung jawab itu tanpa kita manage dengan baik, akhirnya ada di satu titik di mana kita merasa it's too much gitu ya. Kita kadang-kadang tanpa kita sadari, kesibukan demi kesibukan, pressure demi pressure, akhirnya membuat kita terlalu sibuk nih, terlalu rame gitu ya. Dan akhirnya hal itu membuat kita nggak menemukan peace, kita nggak mengalami damai sejahtera, kita nggak beristirahat gitu ya, baik secara fisik maupun lebih-lebih nih secara mental gitu ya. Sehingga ada saatnya dimana di titik tertentu kita akhirnya nggak bisa buat apa-apa lagi selain kita cuman ya udah pengennya udah deh gitu, tepar aja deh gitu ya. Pengennya udahlah mager aja deh gitu ya. Pengennya udah deh, pokoknya pengennya tuh kalau bisa nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Nah ada saatnya atau ada kalanya kita bisa mengalami hal itu. Nah terutama untuk orang-orang yang tipe kepribadian itu stabil. Jadi untuk orang-orang yang tipe kepribadiannya stabil itu biasanya cara dia melampiaskan unek-uneknya atau cara dia melepaskan stresnya dia itu biasanya ya simply dengan tidur gitu ya. Ketika dia tidur, ketika dia rest, dia menemukan kekuatan yang baru gitu kadang-kadang gitu ya. Dia nggak perlu dibeliin apa-apa, dia nggak perlu mungkin orang denger dia curhat atau gimana. Kadang-kadang dia nggak perlu seperti itu, yang dia butuhkan. Dia cuma butuh ranjang aja. Iya, dia butuh kasih dia waktu gitu ya untuk dia bisa menenangkan dulu pikirannya dia dengan cara dia tidur gitu ya. Dan kita harus belajar untuk menghargai sih kalau memang ada kebutuhan di sana, dan bukan berarti orang-orang yang mungkin butuh waktu untuk istirahat itu kemudian dia tidak bisa perform gitu ya. Memang pada dasarnya kan manusia butuh istirahat. Nah, tapi tentu saja kalau istirahat itu kemudian sudah berlebihan gitu ya. Nah, itu juga perlu diatasi dengan baik kan gitu ya. Pasti ada something wrong juga kalau kerjanya tidur mulu, modom mulu gitu ya, nggak bangun-bangun, ngeri juga kan gitu. Jangan-jangan ada penyakit gitu ya, diabetes gitu. ngantuk terus ya, atau kolesterol tinggi gitu ya, itu juga bawaannya teler aja gitu ya. Nah jadi ya butuh olahraga juga. Nah memang kehidupan kita tuh butuh balance sih gitu ya. Kadang-kadang kita ya gitu juga ya, terlalu sibuk sana sibuk sini, kejar tayang ini dan itu. Kadang-kadang kita
lupa untuk be kind to ourselves gitu ya, untuk menjaga tubuh kita yang adalah rumah tempat di mana Roh Kudus tinggal. Ini kan juga perlu dijaga ya. Kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk kita berolahraga, untuk sekadar stretching. Padahal stretching itu penting banget loh untuk menjaga kelenturan ya. Betul. Dan kekuatan tulang-tulang gitu ya. Nanti pas kita udah sampai usia tertentu baru kita nyadar gitu bahwa kesehatan itu memang benar-benar anugerah penting banget gitu. Dan orang bisa jadi lesu, bisa jadi letoy, loyo gitu ya. Itu bisa jadi karena kurang olahraga juga gitu ya. Kurang memperhatikan keseimbangan ya. Pola hidup yang sehat, keseimbangan, menjaga kesehatan tubuh, termasuk memperhatikan asupan. Kurang minum air putih, kadang-kadang hal yang sepele ya, tapi itu juga kadang-kadang itu juga bisa mengganggu, mempengaruhi gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang kita anggap penting, urgent, important gitu ya. Kita jadikan itu prioritas utama. Tapi kadang-kadang kita suka lupa kehilangan nih hal-hal yang sangat basic dan sederhana gitu ya. Nah, jadi supaya bisa on fire terus ya penting juga menjaga keseimbangan pola asupan, gizi gitu ya. Kemudian juga penting juga bagi kita untuk yang paling penting nih menjaga hubungan pribadi dengan yang menciptakan kita. Jadi nggak cuma memperhatikan jasmani kita, kesehatan jasmani, tapi yang lebih penting perhatikan kesehatan spiritual. Miliki waktu-waktu khusus, miliki waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Lagi-lagi nih, kadang kesibukan, waktu yang serba tight, tuntutan kanan kiri, kadang membuat kita lupa menginvestasikan waktu yang berharga untuk kita di recharge sama kebenaran firman. Ya, ibarat baterai kalau udah nggak ada lagi powernya, gimana mau bersinar gitu ya, gimana mau hidup itu. Dipaksain juga ya nggak bisa hidup, gitu. Yang mau dipencet sampai kayak gimana dibantingin juga nggak bakalan hidup gitu ya. Ya, demikian juga hidup kita gitu ya. Ketika kita udah nggak merasakan lagi kasih Tuhan, hidup kita udah kering, gersang, yang ada ketemu sama orang lain juga muka kita tegang-tegang mulu aja gitu ya, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Kita cuma sekedar menjalani hari, mungkin secara fisik body kita ada di situ, badan kita ada di situ, tapi jiwa kita nggak tahu ada di mana, pikiran, perasaan, kehendak kita nggak ada di situ. Buat apa kan gitu ya? Ya. Balik lagi tadi seperti yang Kak Rita bilang, berarti keseimbangan antara kehidupan jasmani kita dan juga rohani, juga spiritual rohani kita ya. Tapi gini Kak, zaman sekarang ini kan banyak nih orang yang gambarannya gini nih. Tadi kan bilang itu karena burnout, indikasi itu karena burnout ya. Ada beberapa hal. Pertama itu karena burnout. Anak yang anak muda yang kemarin nih bilangin gini nih, nggak tahu apakah mereka mengkambing hitamkan mental health ya. Oh ya, gue harus memprioritaskan mental health gue gitu ya kan gitu. Padahal sebenarnya ya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Maksudnya gini, orang kan sekarang itu kalau misalnya lagi nggak happy, terus lagi hidupnya lagi unmotivated, terus lagi burnout di tempat kerjaan gitu ya kan, mengkambing hitamkan kesehatan mental mereka gitu. Ya udahlah, daripada aku seperti ini untuk memprioritaskan kesehatan mental aku, mending aku resign aja deh gitu. Udahlah, daripada aku seperti ini, mending aku meninggalkan teman-teman aku yang toksik. Padahal sebenarnya bukan teman-teman yang toksik ya, tapi dianya gitu ya. Jadi harusnya dirinya yang harus ditinggalkan. Gitu ya. Sama teman-temannya. Itu dia gitu kan. Jadi padahal sebenarnya kalau misalnya kayak mental sendiri kan butuh diagnosa tersendiri gitu ya. Nah, tapi kan kebanyakan orang itu udah mengatasnamakan lah ya. Iya, menjudge, punya stigma kalau misalnya dia nggak happy, hidupnya nggak unmotivated, terus hidupnya lagi nggak di puncaknya lah gitu ya, terus menyalahkan atau menstigmakan bahwa yaudah gue harus prioritaskan mental health-nya gitu. Nah, kalau menurut Kak Dita gimana itu?
Ya, sebenarnya ya itu balik lagi ya. Ketika kita bicara tentang mental health itu sebenarnya kan dibutuhkan diagnosa yang lebih jauh gitu. Tetapi kalau dia mungkin merasa sudah ada gejala-gejala menuju ke arah sana dan dia ingin berusaha untuk menjaga kesehatannya, ya menurut saya sih sah-sah saja. Namun anak-anak muda ini kan kadang-kadang gini ya, terlalu cepat untuk mengambil konklusi tanpa terlebih dahulu memahami situasi yang sebenarnya. Akhirnya nggak sedikit anak-anak muda yang cuma punya kesempatan bekerja di satu tempat itu dalam jangka waktu yang sangat singkat. Akhirnya dia tidak punya kesempatan untuk memiliki exposure yang lebih terhadap tantangan-tantangan di tempat kerja. Padahal sebenarnya tantangan di tempat kerja, ketahanan dia menghadapi tekanan, kemudian ketahanan dia dalam menghadapi masalah, bagaimana dia mengovercome isu, menghadapi persoalan, bagaimana decision making prosesnya dia itu juga dia belajar untuk praktekkan, dia terapkan gitu ya. Itu sebenarnya menolong dia juga untuk bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat ya di kemudian hari gitu ya, sehingga dia punya kemahiran tersendiri gitu nantinya, punya kemampuan leadershipnya juga semakin meningkat, soft skillnya dia juga semakin meningkat gitu ya, interpersonal skillnya dia juga semakin meningkat, kemudian dia juga akan belajar untuk membangun tim gitu ya, bagaimana memanage orang-orang yang mungkin kelihatannya difficult, dan ketika dia mau bertahan di dalam kondisi yang sukar, sebenarnya itu juga dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah tersendiri gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas di dalam kehidupannya. Nah, jadi sayang juga kalau dia mengambil keputusan terlalu dini, hanya mungkin beberapa bulan misalnya pengalaman bekerja dan udah ngerasa burn out gitu ya. Gitu. Padahal beberapa bulan ya. Udah ngerasa masih dini banget gitu. Nah, udah ngerasa deserve untuk temuin lagi tempat kerja yang baru gitu ya. Dan ketika dia menemukan tempat kerja yang baru, ternyata 2 bulan 3 bulan lagi burn out lagi. Sama nih. Aja gitu. Iya, dan akhirnya dia nggak naik-naik levelnya, kan sayang ya gitu. Jadi ya memang benar harus seimbang ya, maksudnya harus seimbang antara work-life balance gitu ya, kata anak-anak muda zaman now betul, kan mereka memperhatikan itu gitu, dan mereka sangat menjunjung tinggi lah yang namanya si mental health ini gitu ya. Jadi memang itu perlu diperhatikan, tetapi juga jangan salah bahwa secara mental juga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat ketika kita merelakan diri, memberi diri kita untuk ditempa oleh keadaan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tahan uji nih, menjadi orang-orang dibentuk juga menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang kemudian bisa menuju level berikutnya. Powerful yang tadi saya bilang, bukan powerful tapi powerful gitu. Anti malas, anti nggak konsisten. Gitu. Tapi dari Kak Dita, balik lagi tadi yang aku ngerasa Kak Dita sedikit curhat nih. Karena dia tadi Kak Dita ngerasanya ada kehidupan kerja, terus keluarga, belum lagi anak-anak, mungkin secara pribadi juga Kak Dita ada pelayanan tersendiri, belum lagi ngajar ya. Nah itu supaya nggak malas Kak, dan tetap konsisten. Coba kasih tipsnya ke kita Kak, gimana caranya biar tetap powerful gitu loh. Ada sih tipsnya, nggak usah banyak-banyak deh, 5 aja. 5. Tipsnya apa aja sih? Yang pertama sampai dengan yang kelima dicatat. Jangan-jangan sama. Isinya sama ya? Iya. Jawabannya satu sih sebenarnya. Cuma satu? Ya. Renungkan firman Tuhan aja. Iya, jadi firman Tuhan yang sangat memberkati saya akhir-akhir ini diambil dari Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 dari firman Allah yang hidup ya. Dibilangnya gini, saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Nah, kadang-kadang yang bikin kita males, yang bikin kita nggak konsisten, karena kita salah mengarahkan pikiran kita. Pikiran kita arahkan pada hal-hal yang jelek, pada hal-hal yang menyakitkan hati, pada hal-hal yang nyebelin, pada hal-hal yang nggak ngenakin, pada hal-hal yang menakutkan, pada hal-hal yang bikin kita
mempertanyakan kebaikan Tuhan gitu ya. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita bahwa arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Jadi pikirin itu aja katanya gitu ya. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Nah kadang-kadang kita ngelihat orang lain yang kita inget-inget, yang kita rewind, yang kita ulang-ulang nih di otak kita itu kejelekannya dia, cara dia ngelihat kita, cara dia ngomongin kita gitu ya, cara dia nyakitin hati kita gitu, atau hal-hal yang menyebalkan tentang orang lain gitu. Dan tahukah kita ketika kita nyimpen barang-barang begituan, barang-barang jelek gitu ya, itu kayak sama aja kayak kita nyimpen sampah. Nah padahal tahukah kita bahwa tubuh ini adalah rumah tempat di mana Roh Kudus tinggal. Betul. Bukan tong sampah ya. Iya, ini bukan tempat barang rongsokan gitu ya. Tempat di mana Roh Kudus tinggal, bayangin yang maha kuasa dengan kuasa yang benar-benar sakti, keren gitu ya, dengan kuasa yang begitu besar, dia berkenan loh tinggal di tubuh ini gitu ya. Jadi tubuh ini nih yang sering kita cacatin nih, yang kita ngerasa kok kurang cerah ya. Kok kayaknya ada banyak spot-spot ya, banyak noda ya, kok banyak kelemahan ya, banyak kekurangan ya, mungkin sering kita kritisi. Tapi tahukah kita tubuh yang sering kita kritisi ini sebenarnya adalah tempat di mana yang maha kuasa berkenan tinggal. Merinding ya kalau kita ngebayangin ya. Jadi bayangkan, pikirkan, renungkan hal-hal yang murni dan indah serta kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain. Jadi yang kita renungkan, yang kita pikirkan, yang kita ingat-ingat itu adalah hal-hal yang murni dan indah dan hal-hal yang baik aja tentang orang lain gitu ya, nggak usah yang lain-lain gitu ya. Dan katanya, ingatlah hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Jadi sekali lagi, hanya hal-hal yang baik, yang benar, yang indah, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan itu semua gitu ya. Hal-hal yang baik tentang orang lain, hal-hal yang menyebabkan kita memuji Allah dan bersuka cita. Jadi hal-hal itulah yang harusnya kita ulang-ulang terus gitu ya. Nah ketika kita mau ingat hal-hal yang luar biasa itu dalam kehidupan kita, maka hidup kita jadi bergairah gitu ya. Hidup kita jadinya secara ya udah itu secara otomatis kita bakalan ngejalani hari demi hari dengan penuh sukacita. Ya. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita berpikir, pola pikir kita. Dan itu dimulai dari kita boleh belajar tiap hari firman Tuhan ya Kak Dita. Benar. Berarti cuma satu nih? Iya, cuma satu doang. Kirain ada 200 gitu loh. Luar biasa. Jadi ya sahabat curhat bersama New Life, luar biasa. Tadi ada satu tips nih supaya kita bisa hidup lebih powerful ya. Anti malas, anti nggak konsisten, anti berleha-leha, dan anti menunda-nunda itu cuma satu, yaitu belajar setiap hari firman Tuhan untuk mengubah pola pikir dan mindset kita. Amin. Ya. Kak Dit, yang terakhir nih Kak, sebenarnya pengen lagi ada banyak pertanyaan, tapi waktu yang jualah yang akan memisahkan kita. Nah, satu Kak, closing untuk teman-teman sahabat curhat bersama New Life, yang sekarang tuh lagi kayak hidupnya lagi unmotivated, lagi malas, udahlah gini-gini doang kok gitu, atau mungkin sebenarnya udah setting goals nih, tapi tetap nggak konsisten tiap tahunnya. Nah, gimana caranya supaya sahabat curhat yang lagi nonton ini biar makin bermotivasi, biar makin powerful gitu. Powerful bukan powerful. Iya. Selain tadi ya belajar firman Tuhan ya dari Kak Dita. Belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sahabat curhat, ingat bahwa hidupmu begitu berharga bagi Allah ya. Dan tidak ada satu hal pun di dalam hidupmu yang Allah tidak berkenan kepadanya gitu ya. Sadarkah bahwa setiap kita anak-anak Tuhan itu adalah biji matanya, pribadi yang begitu berharga dan Tuhan sayang banget. Dan karena Tuhan sayang banget sampai dia merelakan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau nyawanya saja dia sudah berikan mati di atas kayu salib untuk kita, maka terlalu mahal ya, terlalu besar pengorbanannya kalau kita cuma habiskan hanya untuk buang-buang waktu, hanya untuk tidur-tiduran. Akan ada saatnya
kita bakalan rebahan mulu kok nanti waktu kita udah kelar di sini gitu ya, waktu tugas kita udah selesai, waktu kita dipanggil menghadap yang kuasa, kita bakalan rebahan terus kok gitu ya. 24 jam nonstop tubuh ini bakalan ada waktunya buat beristirahat gitu ya. Tapi hari ini selagi masih diberi kekuatan, selagi masih diberi kesehatan, selagi masih diberikan nafas kehidupan, pergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, pergunakan waktu-waktu yang ada ini untuk terus ya merasakan kebaikan Tuhan. Rasakan dulu deh kebaikan Tuhan gitu ya. Mungkin kita nggak bisa kayaknya berat gitu ya kalau kita mau mengepus diri kita untuk melakukan A sampai Z gitu ya, terlalu berat gitu ya, kayaknya terlalu nggak mampu kita lakukan gitu. Bahkan kadang-kadang ada batasan, ada di titik di mana kaki kita udah nggak mampu lagi melangkah nih gitu ya. Selain kita juga udah shaken sama keadaan, udah tremble, mungkin kita ketakutan gitu ya, atau mungkin kita ngerasa kita terlalu lelah, udah nggak punya energi lagi, nggak punya power lagi. Itu saatnya untuk kita kembali berlutut datang kepada Tuhan. Izinkan diri kita untuk dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Beri diri kita untuk di-recharge, di-refresh kembali oleh kuasanya yang ajaib. Mulai buka hati kita, biarkan Tuhan bicara dalam hidup kita gitu ya. Mulai ingat tadi ya apa yang firman Tuhan katakan, hal-hal yang baik, hal-hal yang murni, hal-hal yang indah, kebaikan dari diri orang lain gitu ya. Mulai ingat-ingat hal yang membuat kita bersuka cita dan memuji Allah gitu ya. Mulai mengucap syukur atas hal-hal yang kecil. Mungkin kita punya 1001 alasan untuk kita mengeluh gitu ya. Tapi belajar untuk tidak keluarkan apa yang mau kita keluhkan, karena perkataan kita ini punya kuasa. Jadi belajar untuk mendisiplin apa yang kita perkatakan gitu ya. Jadi ketika perkataan itu mungkin tidak perkataan yang berkat gitu ya, ketika perkataan itu tidak perkataan-perkataan yang benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, belajar untuk zip it gitu ya. Dan mulai latih diri kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar tentang identitas kita di mata Tuhan. Ketika kita berkaca, lihat diri kita, mungkin rasanya banyak sekali yang pengen kita cacatin gitu ya, banyak banget yang kita pengen kritisi, banyak banget yang kita, ini kenapa sih ininya kok begini, ini kok kurang gede, ini kok kegedean, ini kok warnanya begini, ini kok warnanya kecerahan, kalau yang ini kok keputihan gitu ya. Mungkin banyak hal gitu yang kita pengen komplain ini dan itu gitu ya. Tapi daripada kita sibuk di sana, kenapa enggak kita mulai perkatakan bahwa terima kasih Tuhan, ada hikmat-Mu atas hidupku. Terima kasih Tuhan, pikiran Kristus ada di dalam pikiranku. Ada pengurapan Tuhan. Sadarkah kita bahwa tangan kita ini yang kita mungkin nggak pernah perhatikan gitu ya, tapi ada pengurapan Tuhan, sehingga bahkan firman Tuhan yang berkata apapun yang kita sentuh, Tuhan itu jadikan itu berhasil. Mau nggak mau hal yang kita sentuh itu jadi berhasil, gara-gara ada pengurapan Tuhan keluar melalui apa yang kita sentuh. Dan kemanapun kaki kita melangkah, suka nggak suka, tempat itu jadi diberkati karena kehadiran kita. Sadarkah kita ada kuasa yang begitu tidak terbatas yang ada di dalam kehidupan kita? Sayangnya kita nggak sadar, sayangnya kita nggak mau pakai kuasa dan kekuatan yang tidak terbatas yang daripada Tuhan, dan kita dapetinnya itu secara gratis, cuma-cuma tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, kita terlalu sibuk kadang-kadang bandingin diri kita dengan orang lain. Kita kadang-kadang terlalu sibuk komplain, kenapa kok dia udah sampai ke langit ke-7 kok saya masih di sini-sini aja gitu ya. Nah, daripada kita sibuk itu semua, kenapa enggak kita sibuk ya untuk terus memperkatakan janji-janji Tuhan yang indah, berharga dan mulia dalam kehidupan kita gitu ya. Mulai mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk kehidupan yang luar biasa yang Kau berikan. Terima kasih atas perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa yang Kau akan izinkan mataku untuk lihat hari ini. Tuhan terima kasih bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, itu semua Tuhan Yesus sediakan. Tuhan terima kasih karena kebajikan dan kemurahan Tuhan ngejar-ngejar kehidupan aku. Bahkan ketika aku belum beranjak dari tempat tidur ini, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu ngejarin aku. Waktu aku ngumpet di dalam selimut, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu ngejar aku sampai ke dalam selimut gitu ya. Saking sayangnya Tuhan gitu ya. Dia sesayang itu loh sama kita gitu. Jadi sadar akan kasihnya Tuhan sama kita ya. Benar banget. Dan itu powerful banget ya. Kita akan menjalani powerful. Mengucap syukur itu yang paling penting sih ya.
kadang jadi ingat mengucap syukur dan mengucap syukur. Teringat mengenai tadi yang di awal Kak Dita bilang, aku potong sedikit ya Kak, yang tadi mengenai kalau selagi kita dikasih nafas kehidupan gitu ya. Kan luar biasa kalau misalnya kita udah diperlengkapi nama Tuhan gitu ya kan. Ya alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita juga bisa mempergunakannya di sisa-sisa hidup kita ini ya. Jadi sahabat Curhat Bersama New Life yang sekarang masih diberi berkat nafas kehidupan, yuk sama-sama kita pergunakan untuk boleh memuliakan nama Tuhan, boleh mengisinya dengan segala kepenuhan yang dikasih Tuhan sama kita untuk boleh memberkati orang lain. Amin. Kak Dit ya. Kak Dita, thank you banget Kak Dita buat kebenarannya. Sungguh aku jadi sekarang lebih termotivasi. Udah motivasi duluan sih, tapi sekarang lebih termotivasi. Amin. Kak Dita, sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Jangan capek-capek untuk diundangnya Kak Dita. Tentu enggak dong. Jangan bosan-bosan aja ya. Gak bakalan bosan sih kayaknya. Sahabat Curhat Bersama New Life, kita ingat kembali juga untuk tetap nonton podcast Curhat Bersama New Life. Setiap hari Kamis jam 7 malam, pastinya hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life, bye-bye. Powerful.